Jadi Ada cita-cita yang belum tercapai nggak Bang? Cita-cita yang belum tercapai, 3 anak saya semuanya lulus fakultas hukum dari Inggris, dan saya masih harus membimbing mereka agar menjadi pengacara handal, karena tanpa jam terbang yang tinggi seorang pengacara nggak mungkin jadi. Jadi cita-cita saya yang belum terwujud adalah dalam 3 tahun ini akan terus saya bimbing mereka agar benar-benar menguasai praktek. Itu aja, nggak ada lagi yang saya harapkan. Karena saya menang perkara banyak, duitnya dapat pun kita nggak lihat duitnya Pak, langsung masuk rekening, ya. Tetap aja akhirnya makan tiap hari sama juga mie ayam, nasi sama bubur, nggak ada bedanya sama super teknik. Nah Bang ya, dalam pelajaran Islam itu yang namanya rezeki itu 3. Ya. 1 yang dimakan jadi kotoran itu udah dari rezeki kita, udah Ya. masuk kan, udah diproses. Yang kedua yang dipakai dan sampai usang itu rezeki kita nih, seperti itu kaos itu pasti mahal banget ya, itu berapa ratus juta tuh kaos ini. Kaos Ini nggak mahal, cuma yang mahal itu merek Lamborghini ya. Ini kaos Lamborghini. Kaosnya itu 180.000 ya, itu mereknya mahal ya. Benar. Nah itu udah rezeki udah. Yang ketiga rezeki itu adalah yang dipakai manfaat, yang dinafkahkan, pakai nolong orang, itu rezeki kita lah. Sekarang yang ada di bank mah belum dikasih sama rezeki orang. kita. Yang ada di bank itu kan cuma ngaku-ngaku, lihat enggak, Iya. megang enggak, make enggak, betul nggak sih Bang? Benar, itu yang saya pikirkan. Saya sekarang bisa tahunan berperan di pengadilan, berdebat, dapat duitnya saya nggak pernah lihat masuk rekening langsung. Mungkin kalau tiba-tiba dia mati, duitnya pun kasih pertama sama kita. Nah sekarang saya mau nanya, itu kalau Bang Hotman misalkan meninggal lah, besok lusa, apa yang kira-kira dibawa tuh ke kubur, ke alam selanjutnya ini? Hanya sepasang jas dan sepatu. Iya, Iya, cuman itu kan. benar. Terus jadi siang malam menggadaikan waktu kita, bukan tidak boleh jadi pengacara, ingat. Tapi kalau hanya sekedar untuk dunia, nah sekarang kita makin tua kan suka makan obat-obatan enggak, vitamin dan sebagainya, kan? Udah mulai banyak. Bukan suka lagi, setiap jam saking ada ya serba makan obat untuk ketika belum ada sih penyakit khusus, tapi semuanya sudah ada resep dari dokter untuk asam urat ini, untuk gula darah ini sudah ada semua. Tiap malam makan. Nah itulah rezekinya. Rezekinya itu obat-obatan. Kita ini udah tua, kita kan cuma beda 2 tahun ya. Haruslah udah lebih dari separuh. Ya. Udah lebih dari 3/4 kan kita hidup ini, tinggal sekarang sisanya ini kita harus siap bagaimana masa tua yang indah ya, hidup penuh manfaat, hati tenang, ibadah terjaga. Justru itu, kalau udah tua masih centil ya, tua pontang-panting sana sini hanya buat ngumpulin dunia, dan dunia juga udah dirasain. Terus gimana kita merasakan bahagia yang asli itu? Kan bahagia yang asli di dalam, kita nggak bisa bohong. Betul, apalagi dengan musim corona ini kita jadi benar-benar banyak berpikir tentang arti kehidupan, banyak maknanya. Apa coba yang didapat, arti kehidupan apa yang didapat selama jeda ini? Yang saya dapat itu tadi yang kita bicarakan dari tadi, ternyata ada waktunya kita harus berpikir enough is enough. Sudah waktunya berbuat lain selain hanya mengejar harta, membuat lawan kalah perkara, kepopularitas dan sebagainya. Ada waktunya kita harus mencari hobi yang cocok dengan diri kita. Itu dia tadi. Sambil menunggu tinggal berapa tahun lagi gitu. Iya, ini apalagi kan 60 ini katanya virus itu hobi sekali sama yang di atas 60 Bang. Ya benar. Ya. Iya. Virus hobi sama 60. Ingat mati itu bagus ya. Dengan ingat mati kita tidak menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik. Betul tidak?
Betul. Banyak diingat kematian karena nasihat terpenting itu mati. Kalau sudah mati sudah selesai kita kesempatan berbuat baik. Kesempatan ibadah selesai, kesempatan berbuat baik selesai, tinggal perhitungan nanti di sana di akhirat ya. Nah, mumpung kita ada kesempatan nih Bang, harta dititipkan. Kemarin terkesan tuh ada seorang yang rumahnya dijual, mobilnya juga yang bagus-bagus dijual, dibelikan APD dan dibagikan. Cuma celakanya yang sudah dibagikan dijual katanya yang dikasihnya itu. Jauh begitu ya. Jadi Tadi begitu. ya begitulah. Jadi dunia mah nggak ada apa-apanya Bang, cuman gitu aja, nggak jelas, cuman casing. Bagaimana cara rasa mengurangi rasa iri, nyinyir sama orang? Itu salah satu yang paling susah, baik diri kita maupun musuh kita. Iri, nah nggak apa-apa Bang, tenang ya. Iri itu sudah pasti ada lah di hati. Lintasan iri itu, yang jangan itu iri memakan hidup kita. Iri Sederhana memakan saja bahwa iya kan, orang yang paling dengki itu, orang yang iri itu dia yang zolim tapi dia yang sengsara. Kita iri sama orang ya, dia naik pangkat, dia dapat, kita yang mencentang ya kan, dia bahagia, kita makin stres. Dia naik prestasinya, kita naik tensinya. Ini kan aneh ya. Dan kedengkian kita itu tidak bisa mengubah takdir orang. ya, ya. Nah, jadi tiap orang itu punya takdir masing-masing. Jangankan dalam satu profesi, sekeluarga aja, seibu sebapak, tiap orang itu kan beda-beda, betul? Bakatnya, bakatnya, kemampuannya, rezekinya. Nah, kenapa kita harus capek dengki ke orang lain? Itu tidak mengubah takdir, dia akan tetap jalan sesuai dengan rencana yang Allah berikan. Yang menderita kita aja. Jadi nggak boleh dengki, itu merusak diri sendiri. Kalau kita didengki orang bagaimana? Ya nggak apa-apa, terserah dia. Mau stres silakan aja. Saya emang nggak pernah pusing dengan orang yang dengki dan sebel ke saya, karena bukan urusan saya. Kita nggak boleh iri kalau Urusan orang saya benci kan sama jadi kita, orang benar atau benci tidak. sama kita Gitu, nggak Bang. apa-apa, bodo amat. Ini semua filsafat hidup ini Pak Haji dapat dari mana sih? Dari sekolah atau apa? Dari sesar gitu atau apa tuh? Iya, kan saya belajar agama. Dalam Islam kan semuanya detail lengkap, sampai gunting kuku aja sudah ada pelajarannya. Bagaimana menyikapi orang, misalkan ada orang menghina, itu kan ada 6 keuntungan, 7 keuntungan. 1, kalau ada orang marah ke kita, 1, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia, yang jadi orang berbuat jelek. Jadi saya kalau ketipu, saya syukur Bang, bukan saya yang jadi penipunya. Yang kedua, saya dapat pelajaran. Oh, begitu ternyata orang yang sombong, arogan itu jelek banget. Itu pelajaran bagi saya. Saya tidak mau hidup seperti dia. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong ke kita dapat pelajaran tuh. Oh, saya tidak boleh kayak gitu. Tiga, dengan melihat seperti itu, kita evaluasi diri. Jangan-jangan saya ketemu dengan orang sombong, ini cermin dari kelakuan saya. Jangan-jangan saya pernah nyakitin orang seperti saya disakitin orang. Jadi tobat ya. Selanjutnya ini ladang latihan, karena bersepeda aja kan jago tuh kalau latihan. Nah, kalau kita ingin punya kesabaran, harus ada yang nyakitin dong, supaya latihan mengatasi perilaku. Dan puncaknya, ini kesempatan bagi saya, kalau ada yang berbuat jelek, saya balas dengan kebaikan. Nah, dia ngeluarin keburukan, saya ngeluarin kebaikan. Jadi kita terupgrade justru gara-gara orang yang berbuat kurang baik. Jadi naik aja terus kita ini, hatinya lebih tenang, akhlak lebih baik. Gitu Bang. Tapi apakah salah kalau saya misalnya sudah sukses, saya dapat duit, apakah salah apabila saya berpenampilan mewah? Ya nggak apa-apa itu, kalau abang mau mah dunia emang kayak gitu. Yang jangan itu, jangan diperbudak oleh dunia ini. Jadi kita kepikiran terus, jadi jangan melekat dunia ini di hati. Dunia mah di tangan aja.
Kalau udah melekat di hati, dunianya nggak ada, robek kayak perangko, melekat di amplop. Ah. Kalau diambil perangkonya robek itu. Nah, nggak boleh dunia ini bikin sakit hati, bikin capek. Biasa aja. Ya, walaupun dunia kaya apa ya relax saja ya. Nah, orang diperbudak dunia itu dari bangun sampai tidur lagi. Angkat aja bang, nggak apa-apa. Nggak ada anak. Ya, terus nggak apa-apa. Jadi dunia ini tempat tinggal kita. Kalau takdirnya kaya ya nggak apa-apa. Yang jangan itu kaya dengan makan rezeki orang, satu itu jangan ya. Yang kedua kaya dan nahan rezeki orang. Jadi kita ngumpul-ngumpul aja. Nah itu jangan. Dan jangan diperbudak kekayaan sehingga kita hidupnya tuh nggak menikmati apa-apa. Kalau saja mikir yang belum ada kerjaan sampai di tempat tidur nggak tidur, lagi makan nggak nyaman, mobil bagus nggak ternikmati karena di dalamnya juga kita tidak menikmati. Aslinya ya dunia ini bang hanya untuk memuaskan lahiriah saja. Kayak kursi empuk udah sudah gitu, mobil bagus, ngegas cuman itu aja. Hati nggak cocok dengan dunia. Hati itu cocok kalau kita senang dengan kebenaran, dekat dengan pencipta kita. Jadi abang tanya siapa teman-teman jujur, apakah benar di lubuk hatinya tenang gitu? Nggak bisa. Dan itu, Tapi kan di alam persaingan seperti di ibu kota ini, kalau kita terlalu jujur, biasanya kalah. nah itu mah terserah lah. Kalau saya mah yakin orang jujur mah tetap sukses ya. Gitu. Setidaknya kita nggak ngebohongin diri sendiri, kita punya kepuasan, oh saya ada. Mau apa kita punya sesuatu tapi kita tidak punya kepuasan terhadap pribadi diri sendiri, benar? Benar. Ambil bercermin misalkan ya, sampai ini pejabat, ambil bercermin, betul saya itu penipu, saya pembohong. Orang mau hormat gini, tapi dirinya sendiri tahu dirinya nggak ada apa-apanya, cuman sampah yang pakai kemasan bagus. Terus kita mati. Jadi intinya suara hati jangan dilawan begitu. Nah kan kita tuh bahagia tuh karena suara kita bisa ngikutin suara hati nurani kita bang. Kekayaan kita termahal tuh kan hati nurani, benar? Para penjahat Gitu ya. Orang yang udah nggak punya hati itu tidak. Orang baik-baik itu orang yang punya hati. Begitu ya. Itu Ya, kekayaan. Nih kalau dalam Islam kan boleh saya cerita dikit ya bang ya. Ya. Tadi nanya belajar dari mana? Begini bang, kalau dalam Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau diutus ke bumi? Nabi Muhammad kenapa diutus? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu orang Islam yang benar, gampang. Lihat akhlaknya. Ingin tahu yang ibadahnya bagus, lihat akhlaknya. Karena ciri pemahaman Islam yang benar, ibadah yang benar pasti buahnya akhlak. Nah akhlak itu datang dari mana? Rasulullah juga bersabda begini, ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada sesuatu yang kalau itu baik, baik seluruhnya, kalau itu jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu atau hati nurani kita. Jadi orang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, ngomongnya baik, mikirnya baik, sikapnya baik, dia akan bahagia tuh, karena Allah tidak menciptakan kebahagiaan dengan keburukan. Jadi, nah inilah yang agak jarang. Kita sering membagus-baguskan casing, tapi kita suka lupa untuk membaca hati dan membagus-baguskan hati. Padahal kebahagiaan itu adanya di hati. Setuju banget. Itu saya sudah rasakan itu, terutama di puncak karir saya yang sangat sukses. Tapi tiba-tiba datang musim corona ini, saya mikir terus tentang, akhirnya saya tahu bahwa pada akhirnya memang kita harus gara-gara corona. menyesuaikan kehidupan kita dengan suara hati. Nah gitu. Jadi orang yang paling sukses kan hati itu dibagi tiga bang. Ada namanya hati yang mati, kolbun mayit tuh para penjahat-penjahat yang nggak pakai udahlah, yang biadab-biadab, termasuk sekarang nih kelihatan nih penjahat yang suka ngambil hak untuk orang miskin, bansos atau apa, nah dia itu udah orang udah bejat luar biasa. Mau casingnya apa, mau gelar, mau pangkat, mau jabatan, itu orang yang biadab. Hak orang yang kelaparan dia ambil. Nah, kalau ada begitu, nah itu orang udah nggak punya hati, mati. Yang kedua orang yang hatinya berpenyakit.
Nah, cirinya hati berpenyakit tidak ada tenang hidupnya tuh. Penyakitnya itu adalah diperbudak dunia, sombong, ujub, pendengki. Oh, ria itu udah capek tuh di hati tuh bang. Dan yang paling top adalah namanya kolbu alim. Orang yang hatinya bersih, selamat, sehat. Nah, inilah orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Mau susah, mau senang, dipuji, dicaci, sehat, sakit, dia seperti berselancar di atas ombak. Ini yang harus kita miliki di masa tua kita bang. Orang yang punya hati yang baik, bersih, insya Allah bahagia. Gitu. Dok, terima kasih, terima kasih. Ini saya makin yakin. Memang saya sudah mulai mengarah ke situ. Tapi dengan filsafat hidup yang baru saya dengar, ternyata arah saya sudah ke arah yang benar. Mudah-mudahan godaannya tidak terlalu kuat sehingga melenceng lagi. Ya, ada syaratnya bang. Harus berkumpul dengan orang-orang yang benar juga. Oh begitu. Iya kan, bergaul dengan penjual minyak wangi itu harum. Bergaul dengan bisa bau bakaran atau tercicipi api. Sekarang abang siapa teman-teman dekatnya? Kalau yang teman-teman dekatnya bikin abang tergelincir, abang bakal tergelincir atau pusing lagi. Tapi kalau teman-temannya yang ngejagain untuk punya hati, abang bakal menikmati kisah umur ini. Udahlah, dunia mah nggak ada apa-apanya bang, demi Allah nggak ada apa-apanya, cuman gitu-gitu Ya, aja. terima kasih. Bang, Terima terima kasih kasih. Pak Haji sudah dapat semua ilmunya dan 99% saya setuju. Alhamdulillah. Nanti kita telepon-teleponan lah kalau saya diperlukan ya. Ya, Kita, terima kasih Pak Tuh, Haji. nawarin tuh. kita kan cuma beda 2 tahun, Aduh. dan sama-sama bahaya COVID ini ya. Bang, Ya. terima kasih atas silaturahimnya. Salam untuk keluarga dan juga anak-anak ya. Ya, terima kasih. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, dan suatu saat kita jumpa lagi ya. Terima kasih, salam. Terima kasih bang. Terima kasih, Selamat Pak. pulang. Terima kasih.